Atau matanya kalau disenter itu seperti mata kucing. Pernah lihat nggak mata kucing di malam hari? Kalau disenter itu memantulkan cahaya. Saya sebenarnya berharap kanker ini bisa dideteksi lebih awal. Jadi pemerintah membuat satu program deteksi dini. Halo pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Naja dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Sehat. Kanker anak masih menjadi tantangan besar di Indonesia dengan banyaknya kasus yang sulit disembuhkan karena terlambatnya terdeteksi. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik seorang anak, tetapi pada kualitas hidup mereka di masa depan. Hari Kanker Anak Sedunia ini merupakan upaya untuk mengingatkan kita akan kesadaran pentingnya untuk bagaimana cara mencegah dan penanganan kanker pada anak. Hari ini tentunya kita akan membahas lebih dalam bagaimana langkah-langkah konkret dalam mendeteksi dini, mengobati, dan mendukung pada penderita kanker anak. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama kami di studio Unhas TV, sudah ada Dr. Nadira Rashid Rida MKes, spesialis anak konsultan hematologi. Selamat siang, Dok. Siang, Mbak Najwa. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Dok. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, mungkin boleh diceritakan sedikit deh pengalaman dokter sendiri, kenapa menjadi spesialis anak konsultan ini, Dok. Terima kasih ya. Waduh, kalau menceritakan kenapa berat ya. Mungkin yang bisa di-sharing deh, Dok. Saya menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Wahidin itu tahun 2008. Kemudian oleh almarhum guru saya, mungkin sudah kenal, beliau adalah guru senior di Unhas, yaitu almarhum Profesor Dr. Dasri Daud, spesialis anak konsultan, yang tepat Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari tahun 2021 beliau sudah meninggalkan kita semua. Beliau yang mengajak saya untuk bergabung di Departemen Ilmu Kesehatan Anak karena beliau adalah konsultan hemato-onkologi. Saya diminta untuk menjadi staf beliau dan alhamdulillah sampai sekarang. Menangani kasus kanker anak itu cukup berat buat saya sebenarnya karena penyakit ini adalah penyakit yang cukup berat. Betul, serius ya, Dok? Iya, sangat serius. Oke, nah kalau cerita tadi selain dari itu, apakah kalau dari pengalaman dokter sendiri kenapa mengambil spesialis khusus kayak ini tuh mungkin ada cerita atau bagaimana tuh, Dok? Tidak ada sih cerita khusus, hanya karena diajak bergabung. Awalnya saya sebenarnya agak berat juga karena menghadapi pasien kanker itu berat ya. Betul, memang berat karena kondisi mereka yang tidak stabil, kemudian angka kematian pasien kanker itu juga masih cukup tinggi karena mereka datang sudah dengan kondisi yang berat. Maka saya sering-sering melihat mereka akhirnya meninggal dan itu yang membuat saya sedih awal-awal begitu diajak bergabung. Tapi lama-kelamaan karena keinginan untuk bisa membantu menyelamatkan mereka supaya mereka bisa survive dan bisa meraih cita-cita masa depan yang lebih baik dengan membantu mereka. Mungkin bisa diantaranya ada beberapa yang sudah berhasil disembuhkan. Itu yang membuat saya tertarik. Oke, luar biasa. Nah, Dok, berbicara mengenai angka tadi. Nah, sebenarnya kalau kasus penyakit kanker ini pada anak, sebenarnya kalau kasus di Indonesia itu bagaimana sih, Dok? Sebenarnya apakah meningkat akhir-akhir ini atau seperti apa tuh, Dok? Ya, dari tahun ke tahun angka kejadian kanker pada anak itu cukup tinggi. Di Indonesia sendiri tercatat dalam beberapa tahun terakhir itu sekitar 3.000-an
anak kanker yang dideteksi baru. Nah, untuk Rumah Sakit Wahidin sendiri yang merupakan pusat pelayanan kanker anak di Indonesia Timur itu kami mencatat dari 2019 hingga 2023 itu kisaran 150 sampai 200 kasus kanker baru pada anak. Oke, nah dari sekian banyaknya kasus itu dok, jenis kanker apa sih yang paling sering muncul di yang dokter tangani selama ini? Ya, kanker pada anak itu yang terbanyak ada 8 jenis kanker. Yang pertama adalah leukemia, yaitu kanker darah. Mungkin sering dengar ya tentang leukemia. Yang kedua adalah retinoblastoma, yaitu kanker pada retina mata. Yang ketiga adalah kanker di otak. Yang keempat, kanker di ginjal namanya nefroblastoma. Kanker pada susunan saraf simpatis namanya neuroblastoma. Kemudian kanker tulang, osteosarkoma. Kemudian kanker di otot namanya rhabdomyosarkom. Dan kanker pada kelenjar getah bening itu namanya limfoma maligna. Jadi cukup banyak jenis kanker yang bisa terjadi pada anak-anak. Nah lalu dari itu biasanya tuh mulai terdeteksi dari usia berapa tuh kalau kisaran anak-anak sendiri itu? Nah ini kanker pada anak itu bisa mulai ada pada anak yang baru lahir. Nah itu biasanya lahir sudah tuh, dengan kankernya. Apakah itu karena dari ibunya pada saat mengandung atau bagaimana tuh dok? Iya, kanker itu terjadi karena adanya mutasi gen yang terjadi beberapa kali dan itu bisa terjadi pada saat dihamilkan. Berarti biasa dari ibu hamilnya tuh? Dari ibu hamil. Nah, biasanya itu kesalahan apa tuh yang dilakukan ibu hamil atau mungkin dok agar bisa menjadi pelajaran pemirsa Nas TV? Sebenarnya kalau ditanyakan penyebab pastinya apa, kita belum bisa menentukan. Hanya saja mutasi gen ini bisa terjadi karena mungkin ya pada saat hamil itu ibunya merokok, ibunya minum alkohol, atau kalau dia tidak merokok tapi terpapar dengan orang sekitarnya yang merokok. Ya, bisa juga karena terpapar dengan zat-zat kimia, radiasi. Seperti itu dok ya. Nah lalu kan kanker kalau kita lihat pasti tentu bahaya sekali nih dok. Kalau misalnya kalau kita lihat sebenarnya apa sih perbedaan kanker pada anak dan kanker pada orang dewasa sendiri itu dok? Iya Mbak Najwa, bagus sekali pertanyaannya. Jadi anak itu bukan miniatur orang dewasa. Kanker pada anak itu jauh berbeda dibandingkan dengan kanker pada orang dewasa. Yang pertama adalah jenisnya. Kalau jenisnya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau pada orang dewasa itu berkaitan dengan kebiasaan dan lingkungan. Misalnya kan kalau pada orang dewasa dia merokok, jadi kebanyakan kanker paru-paru misalnya, pada wanita seperti kanker payudara. Ya, kemudian jenis kankernya yang berbeda, lokasi kankernya juga berbeda. Kemudian progresivitasnya juga berbeda. Pada anak itu sangat progresif. Perkembangan tumornya itu kankernya sangat cepat. Kemudian tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan ya. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya buat kami yang menangani pasien-pasien kanker anak adalah angka harapan hidupnya justru lebih bagus kalau bisa dideteksi lebih dini dan diobati lebih cepat. Contoh misalnya leukemia, ya leukemia itu kalau kita bisa obati lebih awal, itu kalau di luar sana, di luar negeri itu angka harapan hidupnya bisa sampai di atas 90%. Kalau di Rumah Sakit Wahidin kita sudah pernah coba mengumpulkan datanya yang bisa survive itu bisa sampai 60%. Artinya di antara 100 anak leukemia ada 60 di antaranya yang bisa survive, bisa bertahan sampai dewasa. Oke, nah tadi berbicara mengenai kanker leukemia yang tadi dokter sebutkan, itu kalau misalnya kita lihat gejala-gejala awalnya yang bisa dilihat, mungkin orang tua bisa pelajari itu apa sih dok? Iya, gejala-gejala awal dari leukemia itu kita bisa lihat anaknya pucat. Ya, jadi pucat itu bisa dilihat di wajah, di kelopak mata, di bibir, di telapak tangan. Jadi kita bisa bandingkan telapak tangan kita dengan telapak tangan anak. Ya, ibunya misalnya bandingkan dengan anaknya. Saat
satu. Yang kedua adalah sering-sering demam. Sering demam. Ya, daya tahan tubuhnya jadi rendah. Jadi anak sering-sering demam tanpa penyebab yang jelas ya, lebih dari 2 minggu. Kemudian yang ketiga adalah ditemukan ada manifestasi perdarahan. Ya, jadi di bagian tubuhnya itu muncul misalnya bintik-bintik merah, ada perdarahan di mata, kemudian ada mimisan, gusi berdarah di kulitnya, ada lebam-lebam, bahkan bisa sampai muntah darah, berak darah, itu gejala-gejalanya. Jadi kalau ditemukan ada 3 gejala ini, ada pucat, kemudian ada riwayat sering-sering demam, dan ditemukan manifestasi perdarahan, tambah lagi dengan ada benjolan-benjolan seperti ada pembengkakan di leher atau perutnya bengkak, ada pembesaran hati dan limpe, itu gejala-gejala dari leukemia. Dan kasusnya cukup banyak di Rumah Sakit Wahidin ini. Kalau kita catat kisaran 8 sampai 10 kasus baru leukemia yang datang ke Rumah Sakit Wahidin, dan itu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Timur, dari Papua, Ambon, Ternate, Sulawesi dan sekitarnya. Oke, nah kan tadi itu dari 8, salah satu itu tadi leukemia. Nah kalau urutan keduanya yang paling banyak itu di antara 8 tadi itu, Dok? Kanker kelenjar getah bening, namanya limfoma maligna. Jadi di tubuh kita itu ada sekitar 600 kelenjar yang tersebar, dan ini bisa mengalami transformasi ke arah keganasan. Nah lalu kalau itu bisa kita lihat tanda-tandanya apa tuh, Dok? Tanda-tandanya itu muncul benjolan-benjolan di leher, ya bisa di ketiak, anaknya ada penurunan berat badan, bisa disertai juga dengan demam. Nah lalu biasanya kalau dokter melihat pasien yang datang seperti itu, respon pertama yang mungkin bisa dokter lakukan kepada seseorang pasien itu biasanya bagaimana, Dok? Pasti kalau kita lihat, kalau kita dengar saja tentunya pasti kayak sudah kayak langsung pupus harapan mungkin, atau bagaimana? Oh enggak, kita harus menghadapi ini dengan optimis ya. Ketika mereka datang dengan gejala-gejala tersebut dan kita curigai leukemia, kita segera melakukan tindakan. Tapi sebelumnya tentu ada edukasi dulu ke orang tuanya bahwa oh ini kira-kira penyakit anaknya seperti ini. Lalu kita lakukan beberapa pemeriksaan. Alhamdulillah di Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit Unhas kita sudah bisa menangani kasus-kasus leukemia terutama. Oke, tadi kan dokter sudah menjelaskan tuh beberapa tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Nah sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda tadi mungkin, atau tanda-tanda yang lain yang perlu kita waspadai? Kita biasanya anggap disepelekan tuh, Dok. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, selain yang saya sebutkan tadi, misalnya demam lebih dari 14 hari tanpa ada penyebabnya, gejala lain yang perlu kita waspadai adalah misalnya itu tiba-tiba ada penurunan penglihatan. Jadi matanya kabur. Kalau dia lari-lari bisa terantuk, terbentur. Nah, itu salah satu gejala dari retinoblastoma, kanker pada retina mata. Atau matanya kalau disenter itu seperti mata kucing. Pernah lihat nggak mata kucing di malam hari? Kalau disenter itu memantulkan cahaya seperti itu. Jadi salah satu kanker pada anak yang bisa dideteksi lebih dini adalah itu retinoblastoma. Jika ditemukan bintik putih di mata hitam atau matanya bercahaya ketika disenter. Oke, itu loh mungkin tanda-tanda yang bisa Sobat Akademika Unhas bisa pahami ya, Dok, agar untuk mencegah dini dari kanker pada anak sendiri. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Dr. Nadira, tetapi setelah jeda berikut.
Oke, baik Sobat RMK Unhas, sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kanker pada anak. Oke dok, kita lanjut lagi nih dok ya. Iya. Nah, tadi sudah dokter jelaskan tuh mengenai kanker pada anak. Nah, kalau perkembangannya pengobatannya di Indonesia sendiri, khususnya di Makassar sendiri, itu sudah sampai mana tuh dok teknologi dan inovasinya? Pengobatan pada kanker anak yang sudah bisa kita lakukan di Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit Unhas adalah yang pertama itu kemoterapi. Ya, kemoterapi itu pada anak itu sangat sensitif ya. Jadi respon kemo itu cukup baik pada anak-anak, terutama pasien leukemia, limfoma maligna dan retinoblastoma. Kemudian tentu saja adalah pembedahan. Prinsip kanker itu adalah mengangkat sebanyak mungkin kanker tersebut ya, kemudian kita lanjutkan dengan kemoterapi dan radiasi. Ada beberapa jenis kanker yang bisa diobati dengan radiasi. Oke, nah dari pengobatan 2 tadi itu dok, berapa sih persentase kesembuhan dari seorang anak jika mengidap kanker itu sendiri dok? Ya, tergantung dari jenis kankernya. Kalau leukemia yang tadi cukup bagus ya, kalau misalnya bisa diobati lebih awal, angka harapan hidupnya juga lebih baik. Kemudian kalau kanker-kanker yang lain itu tergantung dari stadiumnya. Kalau stadiumnya sudah lanjut, tentu saja respon pengobatannya juga kurang bagus. Nah, kalau pada anak kemoterapi sendiri itu apakah ada efek sampingnya atau bagaimana tuh dok? Iya, semua obat ada efek samping ya, apalagi yang namanya kemoterapi. Ada beberapa efek samping yang bisa terjadi ketika anak diberikan kemoterapi. Misalnya rambutnya rontok, tapi tidak usah khawatir kalau rambutnya rontok nanti akan tergantikan dengan rambut yang lebih bagus ketika pengobatannya sudah selesai. Anak biasanya mual muntah, diare, gatal-gatal, tapi itu kan seiring dengan pemberian kemoterapi kita juga memberikan pengobatan suportif. Oke dok, nah kan selain pengobatan medis tadi, seberapa besar sebenarnya peran support system yang dibutuhkan anak-anak dengan pengidap kanker sendiri itu tadi dok? Ya, jadi anak-anak itu butuh pendamping, orang di sekitarnya yang membantu mereka untuk melanjutkan hidup sembari melakukan kemoterapi, dari keluarga, orang tua, orang-orang di sekitar ya, termasuk juga ada beberapa dari yayasan-yayasan yang memang pemerhati terhadap kanker. Kalau di Makassar ini kita ada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia cabang Sulawesi Selatan, ada YKI juga, kemudian ada Rumah Harapan ya, dari pemerintah juga harus support terhadap mereka. Nah, lalu biasanya bagaimana tuh dok cara menjaga mental dan semangat mereka? Ya, ada beberapa cara ya. Kalau mereka sementara kemo itu di Rumah Sakit Wahidin disediakan ada sekolahku. Jadi mereka itu sambil kemoterapi bisa di sekolahku itu disediakan alat main, alat belajar, ada gurunya. Jadi tetap menyenangkan. Tetap menyenangkan. Sembari mereka kemo, belajar tetap tidak ketinggalan pelajaran karena ada disiapkan sekolah yang yang dibantu oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia cabang Sulawesi Selatan. Oke, nah lalu sebenarnya apa yang bisa masyarakat umum lakukan untuk bagaimana mendukung anak-anak dan keluarga pengidap kanker sendiri itu dok? Cara masyarakat mendukung yang pertama kalau mungkin bisa support, karena mereka itu sebenarnya berasal dari beberapa keluarga yang tidak mampu ya, mungkin bisa memberikan bantuan baik itu materi maupun moral kepada anak-anak tersebut ya, sembari memberikan doa yang terbaik lah buat mereka. Oke, nah lalu kalau bagaimana tuh peran keterlibatan pemerintah tadi untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan kanker pada anak-anak sendiri itu dok? Ya, ini yang sepertinya masih kurang ya. Jadi mungkin saya juga harus berkoordinasi dengan
pemerintah, mungkin dinas kesehatan untuk bisa lebih sering-sering campaign ke mereka ya. Kalau misalnya kayak ada hari-hari penting seperti Hari Kanker Anak ini, saya Betul, masih perlu memberikan sosialisasi kepada mereka. Yang paling ideal sih sebenarnya kita turun ke daerah-daerah untuk lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, dan salah satunya ya seperti ini. Terima kasih Unhas TV yang sudah mengundang saya ke sini. Iya, baik, luar biasa. Nah, lalu sebenarnya kalau biasa apa sih sebenarnya tantangan yang biasa dihadapi dokter berdasarkan pengalaman dokter pada saat menghadapi kanker pada anak-anak ini? Satu, karena mereka datang itu sudah dengan tumor yang sangat besar ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya dimaklumi karena jarak tempat tinggal mereka ke rumah sakit itu jauh. Ada yang harus naik darat dulu, kemudian laut, naik pesawat baru sampai ke sini itu. Jadi karena tumornya cukup besar, kondisinya sudah parah, itu ya tentu saja kita akan berpikir keras untuk bisa membantu mereka bisa survive. Kemudian kedua adalah pengetahuan masyarakat kita masih awam, masih belum terlalu banyak yang menyadari pentingnya pengobatan. Jadi meskipun kita sudah mendeteksi, sudah menentukan diagnosisnya, oh ini kasusnya ini leukemia misalnya harus di kemo, banyak orang tua yang bilang tunggu dulu, saya mau kembali dulu diskusi dengan neneknya, mau pengobatan tradisional lah, kemana-mana, herbal dan segala macam. Itu yang menjadi kendala juga, tantangan. Tapi ya dengan memberikan edukasi, motivasi, banyak sekali juga di antara mereka yang akhirnya setuju untuk mengikuti pengobatan. Masih banyak masyarakat yang masih takut ya dok, kalau misalnya sudah didiagnosis terus disarankan untuk kemo. Seperti itu dok ya? Masih banyak, dia tanya dulu efek sampingnya apa, bagaimana kelanjutannya setelah di kemo. Tapi ya kita berusaha tetap meyakinkan orang tua atau keluarga bahwa inilah jalan yang terbaik buat anaknya. Nah, biasanya kalau dari pengalaman seperti itu dok, apakah kalau sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan begitu pemahamannya, apakah mereka berubah atau mungkin masih banyak yang malah tidak jadi untuk dilakukan kemoterapi sendiri itu dok? Pengalaman selama ini alhamdulillah jauh lebih banyak yang akhirnya setuju anaknya di kemo dibandingkan yang menolak. Tapi berarti masih ada yang menolak dok? Ya? Masih ada yang menolak, pulang kampung dulu, terus akhirnya datang kembali dengan tumor yang sudah lebih besar, gejala yang lebih parah. Ada juga yang sudah kemo, dia lihat responnya bagus, berhenti 1 tahun kemudian datang lagi dengan benjolan yang sudah besar sekali. Itu faktanya seperti itu. Oke, nah lalu mungkin dokter bisa sharing cerita inspiratif keberhasilan anak-anak yang berhasil keluar dari kanker ini tuh dok. Alhamdulillah sudah banyak diantaranya yang mereka bisa survive ya, terutama leukemia. Bahkan sudah ada yang menikah, punya keluarga. Jadi jangan putus asa ketika ada anak atau keluarga yang divonis menderita kanker. Harus terus optimis, berusaha mengikuti pengobatan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan membantu bagaimana kita berusaha untuk mencapai kesembuhan. Oke, nah kalau misalnya boleh kita berharap nih dok, 5 atau 10 tahun ke depan nih, apa sih sebenarnya harapan terbesar dokter dalam bidang hematologi ini sendiri tuh dok? Saya sebenarnya berharap kanker ini bisa dideteksi lebih awal. Jadi pemerintah membuat satu program deteksi dini supaya pasien-pasien kanker itu bisa dideteksi lebih awal, bisa diobati lebih awal, sehingga angka harapan hidupnya lebih baik. Itu satu. Yang kedua, mengenai pengobatan. Sebenarnya pengobatan yang paling
bagus selama ini untuk pasien-pasien kanker itu seperti di luar sana adalah transplantasi sumsum tulang. Itu di Indonesia sudah dilakukan di Darmais tapi masih kurang. Nah, harapannya sebenarnya kalau bisa di sini juga kita di Makassar juga bisa melakukan hal yang sama. Oh iya, tadi kan dokter sebut lagi mengenai pengobatan. Kita balik lagi tadi seperti yang dokter cerita, banyak tuh pasien-pasien yang di daerah terpencil seperti itu yang sulit untuk aksesnya sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya tingkat aksesibilitasnya itu pengidap kanker yang anak-anak di daerah terpencil tuh dok? Apa sebenarnya langkah yang bisa mereka ambil? Supaya bisa sampai ke sini. Iya, atau mungkin lebih cepat penanganannya atau bagaimana Iya, tuh dok? ini sekarang kan kebijakan BPJS itu harus rujukan berjenjang. Betul. Ya, dari fase 1, 2, 3. Mungkin kedepannya kalau misalnya memang sudah ada sistem yang bisa langsung kalau misalnya dikenali gejala-gejala kanker seperti ini, nggak usah ke vaskes secara bertahap, tapi bisa langsung dari vaskes 1 terus sampai ke rumah sakit lain. Bisa lebih diminimalisir lah dok ya. Iya, dan itu bisa dibantu oleh pemerintah bagaimana akses itu bisa lebih cepat. Jangan sampai seperti sekarang, iya, masih ribet dok ribet, lama. Oke dok, mungkin bisa dokter sampaikan apa sih sebenarnya pesan untuk masyarakat, terutama mereka yang didiagnosis kanker pada usia anak-anak sendiri itu dok? Ya, kalau misalnya sudah didiagnosis kanker, diharapkan para orang tua, keluarga bisa mendampingi anak-anak tersebut untuk bisa menjalani pengobatan karena pengobatan kanker itu tidak singkat, butuh waktu berapa lama. Jadi harus teratur, rutin, tidak boleh terlambat supaya hasil yang diharapkan dari pengobatan ini juga bisa maksimal. Oke, mungkin terakhir lagi sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin dokter bisa sampaikan kepada pemirsa Unas TV, mungkin apa sih yang pesan yang ingin dokter sampaikan kepada Gen Z khususnya mengenai pentingnya deteksi dini dan penanganan kanker pada usia anak-anak? Deteksi dini pada anak itu perlu dilakukan dengan mengenali gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Karena dengan mendeteksi dini gejala-gejala tersebut, pengobatannya akan segera dilakukan dan angka harapan hidup anak-anak yang menderita kanker itu akan menjadi lebih baik. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak dok atas waktunya untuk hari ini. Sama-sama Mbak Najwa. Terima kasih. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perbincangan kita pada Unhas Sehat episode kali ini. Tentunya Hari Kanker Anak Sedunia ini menjadi momentum kita sebagai pengingat untuk kita lebih peduli terhadap anak-anak pengidap kanker. Dan kita dapat memberikan harapan dan kualitas hidup yang lebih baik kepada mereka yang berjuang melawan kanker. Marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam mendukung mereka, karena setiap anak berhak atas masa depan dan kualitas hidup mereka. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program menarik lainnya hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh yang bertugas, pamit undur diri dan selamat beraktivitas.